Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua di sore hari Sabtu ini sehat, jasmani dan rohani, dan siap menghadapi masa depan yang lebih baik, insyaallah, dan terus berupaya untuk menyempurnakan pemahaman kita tentang apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Terus terang saya agak bingung membaca komen-komen request tema yang saya lihat, dan sebagian permintaan itu tertuju kepada sebuah sosok yang mungkin sekarang sedang dibicarakan oleh banyak orang. Terus terang saya juga tidak mengenal sosok itu, juga belum punya cukup waktu untuk mempelajari dan mengenalnya. Karena kalau kita harus membahas seseorang itu urutannya banyak, dan mungkin dia tidak termasuk dalam list siapa yang harus saya bicarakan. Tapi mungkin yang dimaksud dengan sosok itu adalah pernyataan-pernyataannya, sikap-sikapnya, dan pandangan-pandangannya yang cenderung mendiskreditkan, memojokkan, melecehkan, atau menghina keyakinan sebagian warga negara Indonesia. Sebenarnya sikap menyesatkan, mengkafirkan sekelompok orang, terutama mazhab Syiah, itu sudah memberi berkah tersendiri kepada orang-orang yang mungkin mencari popularitas, karena memang takdirnya Syiah itu baik menyukainya maupun membencinya akan mendapatkan berkah, tanda petik. Jadi kalau orang ingin terkenal di tengah persaingan yang cukup ketat, sementara panggung itu terisi semua, maka cara yang paling mudah adalah mengangkat Syiah, memojokkannya, mengkafirkannya, dan akan mendapatkan sambutan. Entah sambutan itu bentuknya rekayasa ataukah memang sambutan orang-orang yang sudah terlanjur terkontaminasi, tertulari oleh virus-virus takfirisme atau intoleransi. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa saya tidak sempat membaca, belum cukup waktu bagi saya untuk membaca dan mengikuti perkembangan sosok yang cukup menarik perhatian banyak orang ini. Tapi saya bisa lihat ada kecenderungan yang merata di tengah masyarakat ini untuk memuja, membesarkan seseorang hanya karena orang ini dibicarakan diekspos oleh media, hanya karena orang ini berani mengungkap masalah-masalah yang mungkin sebagian orang menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak patut. Namun demikian, kita juga sebaiknya tidak terburu-buru menyikapi, apalagi dengan melakukan serangan yang boleh jadi akan menimbulkan ketegangan yang lebih besar. Saya melihat ada beberapa hal yang memang perlu kita sikapi, tapi ada beberapa hal yang sebetulnya itu tidak perlu kita sikapi. Artinya, kita harus memilah-milah pernyataan-pernyataan itu. Mungkin satu sosok memberikan pernyataan tertentu tentang misalnya menjelekkan Syiah atau menyuruh orang mengusir orang Syiah yang sholat di sebuah masjid yang diklaim milik satu kelompok tertentu atau mazhab tertentu. Nah, itu mungkin perlu disikapi kalau memang perlu, kalau memang efektif, kalau memang tidak menimbulkan efek buruk yang lebih besar.
Tapi sebagian pernyataannya yang mungkin menurut kita aneh, tapi itu memiliki basis fikih, hukum sesuai dengan keyakinannya, mungkin kita juga tidak perlu mempersoalkan itu. Artinya kita tetap harus toleran secara proporsional. Pernyataannya yang mencederai keutuhan, yang merampas hak ketenangan penganut mazhab lain, itu perlu disikapi apabila efektif. Tapi pernyataan atau sikap tertentu yang memang punya dasar yang kembali kepada mazhabnya atau keyakinannya, kita tidak bisa mempersoalkan itu. Memang sebagian terkesan seperti sesuatu yang aneh, tapi apabila kita telusuri dan kita pelajari, itu ternyata memang sebagian punya akar dalam keyakinan yang dianut oleh orang yang kita persoalkan karena sikapnya yang sebelumnya terhadap umat Islam yang lain. Nah, tanpa harus membicarakan sosok ini juga tidak mengacu kepada sebuah peristiwa tertentu. Banyak sebelum sosok ini dan sosok-sosok sebelumnya, tokoh-tokoh sebelumnya, atau manusia-manusia panggung yang tiba-tiba mencuat ke permukaan dan menarik perhatian sehingga kita juga membicarakannya. Boleh jadi ketenarannya juga itu karena kita yang selalu membicarakannya. Sebetulnya ketika kita membicarakannya mungkin kita dengan sikap menolak, tapi dalam dunia media yang begitu luasnya, yang tidak lagi berjarak, kita mendukung atau menentang itu sama dengan kita mendukung, karena kita memblow up-nya, kita ikut meramaikannya. Nah, akar dari pengkafiran, penyesatan itu berangkat dari ketidakmampuan mempertahankan keyakinan atau merasa terancam oleh keyakinan orang lain, sehingga dengan itu ia melakukan agresi sebagai cara untuk mempertahankan keyakinan. Karena dia tidak mampu mempertahankan keyakinannya, maka ia melakukan agresi terhadap keyakinan orang lain. Nah, agar orang lain ini yang berbeda dengannya sudah tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk memberikan penjelasan, untuk menerangkan apa yang diyakininya, maka cara yang paling efektif adalah mengkafirkannya. Nah, dengan mengkafirkannya, maka komunikasi terputus. Peluang untuk berdialog hilang. Semula menyesatkannya. Kemudian pola berikutnya mengkafirkannya. Kemudian akan lebih tegas lagi apabila mengatakan bahwa itu bukan Islam. Jadi ada semacam penegasan yang lebih tajam dari sekedar kafir. Ini setelah kafir dia juga bukan Islam. Nah, ketika dia sudah dianggap bukan Islam, semua tindakan kejahatan, semua sikap-sikap buruk itu terasa sah untuk dilakukan. Dan itu sudah menjadi pola, sudah menjadi modus yang umum dilakukan. Mengapa begitu banyak tokoh-tokoh Syiah atau orang-orang yang dianggap representatif atau dianggap punya pengetahuan tentang Syiah, tapi tidak pernah dihadirkan, tidak pernah diundang untuk memberikan penjelasan, tapi yang justru dimunculkan adalah orang-orang yang terus berbicara tentang Syiah, sementara mereka tahu bahwa mereka tidak punya kemampuan tentang Syiah, menjelekkan Syiah, berbicara tentang Syiah. Dan kalaupun kita mencari keyword di Google atau di mesin-mesin pencari, maka yang muncul adalah informasi negatif tentang Syiah. Banyak keanehan-keanehan sebetulnya. Tapi kalau kita semuanya harus menyibukkan dengan itu sama dengan kita ini sibuk menjadi pemadam kebakaran. Setiap kali ada orang membakar, kita datang untuk membakarnya. Orang melemparkan batu, kita memungutnya.
ini menghabiskan energi banyak, terutama orang-orang yang belum tentu punya stamina yang cukup untuk masuk dalam arena perdebatan, polemik, dan lain sebagainya. Karena itu akan lebih baik apabila kita fokus kepada persoalan-persoalan yang merupakan prioritas dari kita. Tak perlu khawatir kalau ada orang yang mengklaim negara ini atau sebuah masjid adalah milik satu kelompok, itu jelas tidak benar. Karena apa? Jelas bahwa negara ini bukan hanya milik satu agama, apalagi milik sebuah mazhab. Lagian kalau seseorang mengklaim bahwa masjid itu milik golongan tertentu, milik mazhab tertentu, dia belum tentu merepresentasi mazhab itu. Boleh jadi dia justru menggunakan mazhab itu, nama kelompok itu untuk menciptakan kekacauan, konflik antar kelompok yang memang dia bukan bagian dari itu. Jadi kalau ada orang memberikan pernyataan itu, cukup kita anggap sebagai orang yang berceloteh, orang yang kalau kita menanggapinya justru kita seperti memberi nilai kepada dia. Walaupun hiruk pikuk itu banyak, walaupun yang mendukungnya banyak, tapi itu tidak punya nilai sama sekali, karena Indonesia ini punya banyak orang cerdas, banyak orang-orang yang punya kemampuan untuk memverifikasi, untuk melakukan komparasi, tidak hanya menelan apa yang disampaikan. Nyatanya juga bahwa provokasi-provokasi itu ditelan angin, tidak membuahkan apa-apa. Tidak pernah ada orang sholat kemudian dilarang. Karena memang masjid itu bukan milik satu kelompok. Masjid adalah bangunan. Masjid adalah semen, keramik. Tidak bermadhab. Yang bermadhab adalah manusia. Jadi ketika ada sebuah bangunan, sebuah masjid, itu dikaitkan dengan sebuah madhab, dan karena itu ia milik properti sebuah kelompok, sebuah madhab, dia berhak untuk mengusir orang yang sholat di situ. Itu adalah tindakan yang tidak akan dibenarkan oleh negara. Itu adalah persekusi. Dan kalau mau dianggap lebih serius, itu bisa kena, akan banyak sibuknya dengan beberapa urusan-urusan lain. Nah, orang-orang ini punya masa tertentu, ada fase tertentu kehebohannya, tapi tidak akan lama dia akan terus didengar. Karena hanya bisa hidup dengan kebencian. Sementara kalau kita konsisten untuk menjelaskan pandangan-pandangan, untuk terus menganjurkan toleransi, untuk terus membuka kesempatan kepada orang untuk melakukan klarifikasi kepada kita, lambat laun suara-suara yang negatif, suara-suara yang mengajak orang untuk berkonflik, itu tidak akan didengar. Nah, salah satu persoalan yang mungkin tidak pernah diketahui oleh banyak orang adalah mengapa orang itu berbeda mazhab. Mengapa orang itu rela menganut sebuah mazhab yang dengan itu ia dikucilkan, ia dikafirkan, ia mungkin ditinggal oleh istrinya, atau dianiaya oleh suaminya, atau dikucilkan oleh keluarganya, atau dia bahkan tidak punya kesempatan untuk mencari nafkah. Mengapa sedemikian giginya? Apakah ada orang berakal yang berencana untuk sesat? Semudah itu kan? Hanya karena berbeda kemudian menyesatkan seseorang. Kenapa tidak memberi kesempatan kepada orang-orang yang dianggap sesat itu untuk memberikan hajat? Rupanya memang karena ada kekhawatiran orang-orang yang disesatkan ini memberikan penjelasan, maka ruang-ruang dialog itu ditutup. Yang ada adalah mimbar-mimbar penghakiman. Yang ada adalah komando-komando provokasi. Semua orang tahu siapa orang yang selalu dicatat sebagai tokoh dedengkot, ahli, terdidik dengan tentang Syiah, tapi nyaris tidak pernah. Karena memang ada semacam kerja yang cukup sistematis.
baik di sosial media, baik dalam arena online maupun dalam arena offline. Dalam kesempatan ini, sebenarnya saya termasuk orang yang sangat menghindari untuk bicara tentang mazhab, karena bagi saya mazhab itu adalah hak pribadi, itu pilihan, dan saya ini termasuk orang yang sangat pelit untuk menjelaskan keyakinan saya, karena saya tidak bertambah mantap dengan keyakinan saya apabila ada orang yang punya keyakinan sama dengan saya. Tidak ada pengaruhnya sedikit. Suatu saat saya pernah sholat dengan cara mazhab yang saya yakini. Orang yang di sebelah saya itu tiba-tiba dia sholat dengan cara saya. Saya agak terganggu waktu saya sholat, dia sholat dengan cara saya. Setelah sholat saya tanya, Anda sama mazhabnya dengan saya? Apakah Anda menganut mazhab fikih yang sama dengan saya sehingga cara sholat Anda sama dengan saya? Dia katakan tidak. Saya bukan menganut mazhab ini. Saya tidak sama dengan Anda. Saya tanya, kenapa Anda lalu sholat dengan cara saya? Iya, saya untuk menjaga. Saya mau Anda tidak. Saya katakan Anda justru tidak menghargai keyakinan Anda sendiri. Anda tidak membuat saya senang. Anda justru membuat saya ini terkesan seperti memaksa Anda untuk meyakini apa yang saya yakini. Nikmati keyakinan. Andai kan Anda tidak sama mazhabnya dengan saya, beda agama pun dengan saya, itu adalah orang. Nah, karena itu saya katakan Anda harus menghormati keyakinan Anda. Anda mau menjadi seorang muslim, jadilah muslim dengan pilihan Anda. Anda mau jadi penganut agama selain Islam, nikmati keyakinan. Atau Anda menjadi seorang muslim dengan pilihan mazhab tertentu, nikmati keyakinan. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Banyak orang mengatakan, saya muslim, tapi saya tidak bermazhab. Sebetulnya sekilas pernyataan ini cukup baik. Karena menunjukkan sikap orang yang netral. Orang yang tidak ingin masuk dalam konflik-konflik. Orang yang capek dengan polemik-polemik. Tapi bisakah seseorang menganut sebuah mazhab, menganut sebuah agama, jadi muslim tanpa bermazhab? Ini perlu didudukkan. Begini, mazhab itu adalah pendapat. Disebut dhahaba ila, itu artinya berpersepsi, berpendapat, berpandangan. Makna kedua dari dhahaba yang pergi itu adalah makna berpendapat. Jadi kalau seorang dhahaba ila, itu artinya ia berpendapat demikian. Lalu, bukankah Islam ini agama yang sudah sempurna? Mengapa perlu ada mazhab? Itu pertanyaan yang sering dimunculkan. Ya, menurut penganut Islam, agama Islam adalah agama yang sempurna. Justru karena diyakini sempurna, maka dianut. Tapi mengapa kita harus bermazhab, harus menjadi Syiah, harus menjadi Sunni, harus menjadi Hanafi, harus menjadi Syafi'i? Kenapa kita bebas mazhab? Kita Muslim saja. Sebenarnya, andaikan kita bisa memahami agama persis sebagaimana Nabi menerimanya, kita tidak perlu bermazhab. Andaikan kita dapat bocoran tentang mana hadis yang benar-benar diucapkan Nabi, dan mana yang tidak diucapkan Nabi, tidak perlu bermazhab. Andaikan kita punya hubungan WhatsApp dengan Arash, gitu, dengan langit, jadi bisa tahu mana hoax, mana yang informasi yang benar tentang agama, mungkin tidak perlu mazhab. Tapi kan nyatanya kita bukan Nabi, kita tidak terjadi kesucian, kita juga berjarak waktu. Nyatanya juga orang berbeda-beda. Informasi yang masuk, jangankan tentang hadis Nabi,
tentang informasi beberapa tahun silam saja orang simpang siur tentang hal-hal yang sebetulnya bisa dilihat dengan dekat, tapi informasi tentang itu berbeda-beda. Beberapa waktu lalu kan masyarakat sempat disibukkan oleh kontroversi seputar peristiwa pemberontakan PKI. Versinya bermacam-macam. Sejarawannya masih hidup, tapi kenapa versinya berbeda-beda? Bayangkan 1400 tahun lebih, hadis-hadis tentang itu tentu berbeda-beda. Memang semula umat Islam sepakat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang sebagai penyampai ajarannya. Sebab kalau datang sendiri tanpa ada yang menyampaikannya, setiap orang akhirnya menafsirkannya sendiri-sendiri. Nah, Nabi bukan memproduksi pandangan, tapi dia menjelaskan apa yang diwahyukan kepadanya, menjelaskan kepada umat manusia. Nah, sejak saat itu umat Islam, masyarakat pada saat itu apabila menghadapi masalah hukum, masalah agama, merujuk kepada Nabi dengan mudah. Setiap kali ada masalah, Nabi menyelesaikannya. Dengan penyelesaian ini diharapkan tidak lagi berbeda, tidak punya pilihan lain. Pun demikian, dalam kenyataannya, dalam fakta-fakta sejarah, informasi sejarah yang kita terima, Nabi yang sudah berposisi sebagai Nabi dengan mukjizat, dengan bukti-bukti yang otentik tentang kesuciannya, tentang kerasulannya, itu pun sebagian orang masih punya pendapat sendiri. Itu pun sebagian tidak mengikutinya. Maka itu ada orang munafik, ada orang yang tidak mengikutinya, memusuhinya, memeranginya. Nah, dengan situasi ini pun tidak semua apa yang disampaikan Nabi itu terbukukan. Pembukuan hadis atau ucapan yang disampaikan Nabi yang memiliki unsur hukum, karena ucapan Nabi itu adalah wahyu. Disebut wahyu itu karena pasti benar. Ini perlu diketahui. Apa yang disebut dengan wahyu? Wahyu adalah informasi yang pasti benar. Jadi apa yang disampaikan Nabi itu pasti benar, mutlak benar, karena itu disebut dengan wahyu. Pembukuan, penulisan hadis yang disampaikan oleh Nabi, ucapan yang disampaikan oleh Nabi, yang secara umum disebut dengan sunnah itu pun tidak dilakukan. Mengapa? Ya karena banyak alasan. Sebagian mengatakan, ya sengaja tidak ditulis hadis-hadis itu pada saat itu, pada zaman Nabi, sampai sekian waktu, itu karena takut tercampur dengan penulisan Al-Quran, penulisan wahyu. Jadi supaya tidak tumpang tindih. Sekilas pendapat tentang ini mungkin bagi sebagian orang cukup diterima, tapi bagi orang-orang yang paham bahasa Al-Quran dan bahasa hadis itu akan mudah untuk tidak mudah untuk menerima. Tapi terlepas apakah ada tujuan di balik itu semuanya, nyatanya hadis Nabi itu dibukukan mungkin 100 tahun setelah Nabi wafat. Nah, jarak yang cukup jauh. Belum lagi orang-orang menjadi saksi, orang-orang yang berada dalam peristiwa tertentu saat Nabi menyampaikan sabdanya, atau perawi-perawi pertama itu tidak hidup lama. Sebagian terbunuh dalam pertempuran, sebagian karena usia, dengan perjalanan waktu. Sehingga mungkin yang benar-benar menjadi saksinya itu tidak banyak. Di samping itu juga karena tidak adanya orang-orang yang memang dianggap punya kemampuan untuk menjadi semacam tim yang mendata, melakukan pendataan, collecting dan lain sebagainya, semacam pansus begitu, agar hadis itu meskipun para perawinya wafat satu persatu, tapi data-data itu terkumpul. Kenyataannya justru 100 tahun disebutkan dalam cerita itu, baru kemudian ada inisiatif untuk mengumpulkan hadis. Versi Al-Quran pun begitu. Pengumpulan Al-Quran pun mengalami masa, tidak pada zaman Nabi dikumpulkan menjadi satu mushaf, tapi pada masa setelah Nabi.
Ini semuanya membuka peluang orang untuk berbeda. Jangankan hadis, macam-macam bacaan Al-Quran saja berbeda-beda. Ada 7 versi, ada bahkan 10 versi bacaan Al-Quran. Yang masing-masing dari bacaan Al-Quran memiliki konotasi, makna yang berbeda. Memberikan kesempatan penafsiran yang berbeda-beda. Jadi dari berbagai macam pola bacaan, bahkan sebagian juga kalau kita mempelajari ulumul Quran, itu bacaan-bacaan ada yang sama sekali berbeda. Ada yang menganggap itu bagian atau tidak. Seperti ada hadis yang dikhawatirkan masuk dalam pembukuan Al-Quran. Misalnya, "Lau anna libni Adam wadiyan aw wadiyaini labtagha thalitha wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Itu sebagian hampir dimasukkan dalam mushaf. Atau laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu hampir saja tidak dimasukkan dalam mushaf. Jadi proses yang sangat manusiawi dalam pengumpulan mushaf, apalagi hadis. Dengan banyaknya hadis yang berbeda-beda, maka kita mestinya memahami munculnya mazhab-mazhab adalah konsekuensi dari perbedaan menerima hadis. Dari perbedaan menetapkan kriteria penerimaan hadis. Menurut satu kelompok, kriteria perawi itu demikian. Syarat-syarat riwayat dianggap diterima itu demikian. Menurut kelompok lain begitu. Nah, dari perbedaan-perbedaan ini muncullah mazhab-mazhab yang berbeda-beda. Karena itu, mau tidak mau, apabila kita merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi, mau tidak mau kita harus merujuk kepada hadis-hadisnya. Nah, hadis-hadis ini informasi yang menurut kita masing-masing, setiap kelompok itu punya cara untuk memastikan bahwa ini adalah hadis yang benar. Karena perawinya benar. Tapi menurut kelompok ini, perawi itu tidak benar. Perawi itu pendohong. Atau perawi itu punya kecenderungan pandangan demikian. Karena punya kecenderungan pandangan kelompok sana, berarti dia tidak punya kelayakan untuk merawikan. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang akhirnya melahirkan ragam mazhab. Jadi mazhab adalah konsekuensi dari pemahaman kita tentang informasi yang sampai yang dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang menjelaskan hadis itu. Nah, orang-orang yang menjelaskan itulah yang akhirnya dijadikan sebagai rujukan untuk merujuk kepada sumber utamanya, yaitu Nabi. Muncullah mazhab-mazhab, pemimpin-pemimpin mazhab. Jadi kalau ada orang tidak bermazhab, itu berarti dia mengklaim dirinya mendapatkan sumber pertama langsung berhubungan dengan Nabi. Atau jangan-jangan dia merasa dirinya Nabi meskipun tidak mengungkap. Dan kalau ada orang menyesatkan kelompok lain hanya karena berbeda mazhab, dia tidak sadar bahwa apa yang dipahaminya itu adalah sama dengan mazhab lain. Tidak ada yang bisa mengklaim satu mazhab dengan mazhab lain. Saya tidak bisa menilai mazhab orang lain dengan mazhab saya. Orang mazhab lain juga tidak bisa menghukumi dengan mazhab saya. Misalnya orang Indonesia mau menghukum orang negara lain dengan hukum Indonesia, sementara dia adalah warga negara lain. Ini masing-masing memiliki domain. Nah, sebaiknya orang Syiah tidak perlu berbicara tentang perilaku atau keyakinan mazhab Sunni. Begitu juga orang Sunni tidak perlu berbicara tentang Syiah. Pertama, jelaslah orang Syiah lebih ngerti tentang Syiah. Orang Sunni juga demikian. Jadi yang lebih baik adalah bagaimana masing-masing menghargai keyakinan. Dan kalau Anda merasa yakin dengan mazhab Anda merasa mantap dengan keyakinan Anda, perkuat mazhab Anda. Nikmati keyakinan Anda. Ajak orang untuk meyakini mazhab Anda. Kalau memang Anda merasa mampu, yakinkan orang, tapi tidak dengan cara melakukan agresi. Kalau Anda ingin menjual produk Anda, baju, Anda punya toko, tunjukkan bahwa pakaian yang Anda jual itu punya kualitas yang lebih bagus, tapi bukan menjelekkan dagangan toko lain. Kalau ada orang menjual barang dengan cara menjelekkan toko lain, tandanya produknya jelek.
tandanya orang ini tidak mampu menjelaskan bagaimana memikat orang lain. Malah sekarang kita tidak perlu menyikapi, menghabiskan waktu untuk menyikapi orang begitu. Karena apa? Itu sudah pafkir. Itu bukan cara yang cerdas dalam memasarkan pandangan dalam dunia marketing. Dunia marketing adalah keramahan, toleransi. Anda ingin memikat orang lain, tunjukkan perilaku yang baik, tunjukkan sikap yang baik. Tidak perlu kalau Anda punya toko dan orang lain punya toko. Ketika seseorang tanya tentang satu produk dan produk itu tidak Anda jual, Anda tawarkan ke toko lain. Orang itu mungkin tidak jadi mencari toko itu masuk ke toko Anda. Jadi keramahan adalah simbol percaya diri. Orang yang tenang itu menunjukkan bahwa dia comfort, dia nyaman dengan keyakinan. Tapi orang yang gusar, orang yang keburu mengadili orang lain, sibuk menilai keyakinan orang, itu sebetulnya orang labil, orang yang tidak yakin dengan keyakinan. Jadi kalau ada orang yang berusaha untuk menciptakan ketenaran untuk dirinya, dia jadikan panggung itu sebagai sesuatu yang berhubungan dengan nafkahnya, berhubungan dengan dirinya, dengan makannya, dengan minumnya. Dia bukan siapa-siapa. Mungkin bagi sebagian orang dia adalah tokoh. Tapi bagi orang yang berakal, bagi orang yang tahu pentingnya toleransi, bagi orang yang mantap dengan keyakinannya, dia bukan siapa-siapa. Kita bahkan tidak perlu menghabiskan waktu untuk mempelajari, untuk mendengar, karena terlalu banyak yang harus kita urut. Banyak yang harus kita prioritaskan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, nah disitulah orang mulai kebingungan, karena sebagian umat menganggap berakhirlah wahyu. Karena berakhir wahyu berarti tidak ada sumber tunggal yang mutlak. Sekelompok orang mengatakan wahyu berakhir, tapi otoritas untuk menjelaskan ajaran Rasulullah ada. Ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, sebagai konsekuensi dari keyakinannya bahwa tidak ada lagi otoritas mutlak, maka diberilah hak kepada siapapun yang hidup pada masa itu untuk memberikan penjelasan. Nah, otomatis dengan adanya penjelasan yang berbeda-beda, muncullah konflik. Bisa jadi dalam satu rumah, masing-masing memiliki pandangan yang berbeda. Mengapa? Ya karena dia sudah pernah, kriterianya adalah orang yang pernah hidup bersama beliau. Orang yang pernah mendengar, orang yang mengimaninya, itu berarti dia memiliki hak untuk menjelaskan apa yang dia pahami. Nah, dari situ muncullah perbedaan-perbedaan yang cukup banyak. Perbedaan ini sebagian menjurus kepada menciptakan konflik, pertempuran, dan lain sebagainya. Dan pertempuran-pertempuran itu akhirnya dijustifikasi sebagai kreasi berpikir. Sehingga kalau salah, ya tetap itu dihargai sebagai sebuah kreativitas berpikir. Bayangkan, kreativitas berpikir itu bisa menimbulkan konflik berkepanjangan, pertempuran. Hanya karena kita tidak mau membangun sebuah konsep tentang otoritas. Dan akhirnya kita berikan setiap orang untuk itu. Nah, orang-orang yang mendapatkan hak untuk menjelaskan, bahkan dalam perkembangan akhirnya pandangan-pandangan ini juga dianggap sunnah. Jadi ada sunnatul Nabi, ada sunnatul Rasul, dan ada sunnah setelah Rasul. Sunnatul sahabat, sunnatul tabi'in. Berakhirnya satu demi satu mereka ini tidak kemudian selesai persoalan. Kenapa? Karena masalah-masalah yang dihadapi juga makin banyak. Area umat Islam dengan ekspansi itu makin banyak. Ya persoalan tentu lebih banyak lagi. Banyak masalah-masalah lagi yang memerlukan penyelesaian. Nah, sementara generasi yang hidup pada masa Nabi itu wafat, berakhir. Apa yang harus dilakukan? Di situ muncul penjelasan terhadap sebuah penjelasan.
Jadi generasi pertama itu memberikan penjelasan apa yang disampaikan oleh Nabi. Generasi kedua berusaha untuk menjelaskan apa yang dijelaskan oleh yang pernah menjelaskan tentang Nabi. Penjelasan lagi. Generasi demi generasi akhirnya muncullah ribuan mungkin pandangan yang sporadis, yang perlu ditertibkan akhirnya. Ditertibkan, dihimpun agar tidak chaos, tidak terjadi kekacauan. Dihimpunlah dalam bentuk unit-unit keyakinan, lembaga-lembaga keyakinan yang kita sebut dengan mazhab. Artinya, ini adalah konsekuensi dari sebuah pemahaman yang berbeda-beda. Ini adalah konsekuensi dari dasar epistemologi. So, Anda tidak bisa misalnya mengecam seseorang karena berdasarkan hadis yang dia yakin. Karena apa? Karena boleh jadi dia memegang hadis lain sesuai dengan apa yang dia yakini. Dia punya kriteria sendiri, punya metode sendiri dalam takhrij, dalam memvalidasi sanad dan lain sebagainya. Nah, orang yang punya keluasan pikiran, hatinya bidang, maka dia akan setiap kali ada orang berbeda dengan pandangan, dia tidak langsung kacau, dia tidak langsung bereaksi keras, tapi langsung memahami, oh boleh jadi pandangannya yang berbeda itu karena dasar-dasar keyakinannya, karena sumber-sumber otoritasnya yang berbeda. Ini dalam satu mazhab dengan ragam mazhab. Karena itu kalau kita berbicara tentang Ahlus Sunnah atau kita menyebutnya dengan singkatan Sunni, itu tidak kemudian satu bentuk. Ada sub-sub mazhab di dalamnya. Baik mazhab Sunni, baik dari dalam masalah akhlak atau tasawuf, dalam masalah keyakinan, kalam, maupun dalam masalah fikih. Nah, begitu juga kalau kita bicara tentang Sunni, otomatis kita bicara tentang Syiah. Syiah juga demikian. Banyak orang menganggap bahwa dalam orang Syiah sendiri meyakini ketika dia meyakini menganut sebuah mazhab Syiah, berarti semua informasi yang ada dalam referensi Syiah itu benar 100%. Itu cara berpikir yang tidak bisa dibenarkan. Karena meskipun Syiah itu meyakini otoritas setelah Nabi melalui imam-imam itu, toh apa yang disampaikan para imam itu juga menjadi hadis-hadis, menjadi riwayat-riwayat yang tidak bisa kemudian kita sebagai orang Syiah kemudian kita terima begitu saja. Harus ada otoritas lagi di bawahnya yang melakukan validasi, yang mengecek, melakukan verifikasi, yang membangun sebuah epistemologi khusus untuk bisa mengeluarkan, menyortir, dan lain sebagainya. Tapi kalau merujuk langsung ke sumber-sumbernya, maka yang terjadi adalah kekacauan. Dengan begitu, kita bisa memahami, meskipun Syiah itu sebuah mazhab, tapi perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Meskipun Sunni itu adalah himpunan mazhab, tapi perbedaan di dalamnya adalah sebuah keniscayaan. Karena itu, seorang Muslim pasti tidak bermazhab. Itu poin pertama. Kedua, apabila kita sudah menjadi seorang bermazhab itu ada dua macam. Bisa bermazhab itu dalam arti kata dia menyusun sendiri pandangan-pandangannya kalau dia memiliki kompetensi, memiliki kemampuan, atau dia bergabung dengan sebuah institusi keyakinan yang kita sebut dengan mazhab, yang disebut dengan Sunni dan Syiah. Nah, ketika dia sudah mengintegrasikan dirinya dengan sebuah institusi keyakinan atau mazhab, baik Sunnah maupun Syiah, dia tidak selesai di situ. Kemudian dia menjadi fanatik, baik sebagai Sunni maupun sebagai Syiah. Mengapa? Karena di dalam Sunni tidak satu, dalam Syiah juga tidak satu. Justru ketika dia menjadi Syiah, dia harus tahu dia menjadi Syiah itu karena di dalamnya ada pandangan-pandangan yang berbeda-beda. Kenapa? Ya karena dia bukan imam. Karena dia bukan imam, berarti disitulah ruang kreasi berpikir. Di situ ada struktur, di situ ada hierarki, di situ ada
metode bagaimana mengikuti sebuah ajaran yang dianggap benar, sebuah mazhab. Baik Anda sebagai Sunni maupun Anda sebagai Syiah, Anda harus menerima keragaman dalam mazhab-mazhab itu. Tidak cukup Anda mengklaim diri Anda Syiah, berarti semuanya sudah selesai. Apapun informasi tentang Syiah Anda terima. Akal sehat tetap adalah juri. Begitu juga Anda, ketika Anda menganggap diri Anda Sunni, tidak bisa Anda mengatakan Sunni yang jenis ini tertentu, karena di dalam Sunni juga banyak kan. Ada mazhab-mazhab yang begitu banyak. Terlepas apakah Sunni atau Syiah, atau bahkan tidak mengaku bermazhab formal dengan satu, kita semuanya adalah makhluk relatif. Kita semuanya membangun keyakinan kita sendiri, baik mazhab maupun agama. Memang agama suci, agama mutlak ada di sisi Allah. Tapi ketika masuk ke dalam pikiran kita, itu agama menjadi personal. Anda membangun agama sendiri, yang Anda pertanggungjawabkan, yang Anda jadikan sebagai pedoman, guidance untuk berperilaku. Apapun mazhab Anda, setiap orang akan bertanggung jawab terhadap keyakinan. Sebagai mazhab, sebagai agama, organisasi, apapun. Dan karena itu, sesama relatif, sama-sama tidak dapat wahyu. Sama-sama tidak dapat bocoran dari langit. Baik yang dianggap ustadz maupun yang dianggap awam. Semuanya akan bertanggung jawab. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Tidak ada orang yang berhak untuk mengagresi keyakinan. Apalagi belum tentu mengerti. Apalagi dia belum pernah menghadirkan orang yang ahli di bidangnya. Cuma nasibnya orang Syiah itu maju kena mundur kena. Di satu sisi dia dituduh mengajak-ngajak orang jadi Syiah. Di satu sisi dituduh bertakiyah. Rasanya kalau bertakiyah itu malah menyembunyikan diri, tidak pernah mengajak-ngajak, tapi dituduh mengajak-ngajak. Inilah yang sering dilakukan oleh sekelompok orang, bukan semua, yang kelihatannya dia tidak nyaman kalau ada orang berbeda dengan dia. Tapi orang-orang ini sebetulnya tidak merepresentasi Sunni, juga tidak merepresentasi Syiah. Baik orang Syiah maupun orang Sunni harus toleran. Tidak perlu mengklaim negara ini negara milik semua penganut agama. Negara milik semua suku. Bukan milik satu ormas, bukan milik satu partai, bukan milik satu mazhab, bukan milik satu agama. Indonesia bagi semua yang mencintai Indonesia. Mudah-mudahan kita makin toleran, makin bisa menghargai perbedaan dan sadar bahwa yang mutlak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, mohon maaf apabila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.